Ya kalau sekelas Nikita saja bisa ditangkap, bagaimana rakyat Indonesia lainnya? Ini bahaya sekali menurut saya. Terus yang kedua, pemerasan halus. Kenapa saya bilang pemerasan halus? Di mana seseorang yang mengaku diperas, justru dialah yang aktif sekali menghubungi sahabat-sahabatnya Nikita, seperti Dokter Oki, Mail, dia hubungi duluan kok. Kemudian dia memberikan penawaran. Maka saya bilang, katakan ini adalah bisnis settlement. Review konsumen dan pemerasan halus. Itu judul saya terhadap kasus Nikita. Kenapa? Masa iya seorang warga negara Indonesia beli sebuah produk, ternyata produknya jelek, dia review, nggak boleh. Padahal dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Coba baca lagi, dilindungi. Bagaimana seorang konsumen tidak puas, kemudian dia berusaha untuk mencapai CS-nya, misalnya protes, kan biasanya lama dijawab, terus dia review. Seberapa banyak orang Indonesia yang mereview yang harus ditangkap ini? Kan nggak bisa, karena dia dilindungi oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Ya, boleh berpendapat dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, kalau sekelas Nikita saja bisa ditangkap, bagaimana rakyat Indonesia lainnya? Ini bahaya sekali menurut saya. Terus yang kedua, pemerasan halus. Kenapa saya bilang pemerasan halus? Di mana seseorang yang mengaku diperas, justru dialah yang aktif sekali menghubungi sahabat-sahabatnya Nikita, seperti Dokter Oki, Mail, dia hubungi duluan kok. Kemudian dia memberikan penawaran. Maka saya bilang, katakan ini adalah bisnis settlement. Kamu jangan review jelek lagi, saya bayar, itu bisnis settlement. Bukannya suap menyuap, karena Nikita pun bukanlah pejabat. Nikita hanya orang biasa, sama seperti saya, sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Jadi ketika dibilang diperas, apa kabarnya diperas? Gunakanlah hukum itu, bahwa yang aktif menghubungi pihaknya Nikita adalah Dr. Reza Gladys. Dan yang paling lucu lagi adalah Nikita sama sekali tidak pernah berbicara dengan Reza Gladys. Yang kedua, Nikita tidak pernah WhatsApp-WhatsAppan dengan Reza Gladys. Itu kan? Nah, yang ketiga adalah bahwa uang diterima, ya, itu tidak melalui rekeningnya Nikita, langsung dari saksi pelapor ke PT Bumi. Dari PT Bumi dikabarkan, ini ya, nanti uangnya atas nama Nikita buat cicilan rumah. Ada satu putusan Mahkamah Agung tahun 2016, saya tidak mau sebutkan. Apabila uang digunakan untuk kebutuhan primer, itu tidak pidana, kecuali buat foya-foya, buat menipu lagi, buat huru-hara, itu bisa dipidana. Maka kesimpulan saya dari semua hal ini adalah judulnya tadi ya, kriminalisasi review konsumen plus pemerasan halus. Untuk pasal 27B ayat 2 UU ITE nomor 1 tahun 2024, Nikita harus bebas. Tapi untuk TPPU-nya itu Nikita haruslah onslah, harus lepas dari segala tuntutan. Karena apa? Ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Itu. Kak, terakhir. Ya. Bicara tadi bilang, emang ini sebenarnya perkara perdata, tapi malah masuk ke ranah pidana yang menyebabkan Niki dipidana, betul, dihukum badan lah. Yang akhirnya sidang kita ke perdata sedikit. Akhirnya adalah sidang PMH. Betul. Tapi akhirnya ditunda lagi karena tidak ada saksi yang hadir dari pihak Reza. Oke. Pihak tergugat. Dan dari tim kuasa hukum Niki bilang bahwa ada temuan bukti baru, yaitu terkait gaji yang diterima oleh Dr. RG yang berkisar antara 6,7 sampai 6,8 yang mengaku sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Dan tim kuasa hukum Niki diminta audit oleh Dirjen Pajak terkait gaji dari Dr. RG. Logikanya di mana katanya? Menurut kakak sebagai kuasa hukum gimana? Ya, kalau kita bicara hukum acara perdata ya, kalau perdata ini kan alat bukti punya kasta ya. Kalau dipidana kan enggak. Mana alat bukti duluan yang bisa dibuktikan itu duluan. Tapi kalau di perdata, alat bukti surat lah yang kasta nomor 1 ya.
Jadi kaitannya dengan PMH, perbuatan melawan hukum, di positanya pasti diterangkan lah bahwa ini buktinya, surat, bentuknya surat. Dan kaitannya dengan yang tadi kamu tanyakan dengan gaji dari nggak masuk sih, nggak nyambung menurut saya. Nggak ada kaitannya dengan PMH yang sedang digugat. Nggak nyambung lah, itu cuma buang-buang waktu aja. Yang harus gini loh, secara perdata barang siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan gitu. Apa yang dia gugat, misalnya dia gugat adalah bahwa ini bisnis loh, si tergugatnya tidak kita udah sepakat ini bisnis tapi tidak menjalaninya, malah melaporkan pidana, misal seperti itu. Harusnya fokus di situ saja, jangan lari kemana-mana. Nah, tunjukkan novumnya adalah bisnis dengan percakapan, dengan bukti percakapan di alat bukti digital elektronik. Apakah boleh hasil di perdata? Boleh, asal dibentuk buat surat, di screenshot, di print out, atau ditranskripkan, di print out, bawa ke lab digital forensik. Seperti biasa di Legas juga, materai 10.000, stempel basah, tanda tangan basah itu. Jadi kalau di perdata, hal-hal yang demikian yang nggak nyambung dengan posita dan petitumnya nggak bakalan masuk. Sorry nih. Jadi kalau itu fair, nggak nyambung lah kalau itu. Kak, terakhir, apa yang harus dilakukan tim kuasa hukum Niki terkait sidang PMH masih berlanjut, ibaratnya masih ditunda? Menurut kakak apa sih yang seharusnya dilakukan? Ya sekarang gini, saya memang nggak suka juga sih perdata karena banyak trik dan intrik dari si tergugat biasanya. Sidang pertama aja kadang-kadang nggak datang, 2 ketokan palu ketiga baru datang, kan itu trik. Kemudian saksi mohon diundur lagi, saksinya belum siap, kemudian diundur lagi karena alat buktinya belum dileges. Diperbolehkan dalam perdata. Nah itulah hal-hal demikian. Memang kalau perdata kita harus sabar-sabar aja, karena sebagai tergugat biasanya triknya banyak sekali. Dan saya bilang ditunda-tunda itu karena adanya trik tersebut sih, tidak lain tidak bukan. Padahal kalau memang si tergugatnya merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH, ya hadapi aja lah, jangan buang-buang waktu orang, please gitu. Ya. Terima. Kak Nikita Mirzani pernah ngomong dia rela mengorbankan dirinya jika untuk membongkar kebenaran. Gue tahu dia tuh pernah ngomong di acaranya Irfan Hakim sama Raffi Ahmad. Masalahnya itu cuma satu nih, kagak adil. Lo tahu, kagak adil, ya kan? Nikita Mirzani oke, bersalah karena dia mendapatkan uang 4 miliar. Tapi itu pelakunya masih bahagia aja, perasaan kata gue lihat-lihat kayaknya hidupnya enjoy aja. Yang pertama nih ya, menurut gue Nikita Mirzani itu tidak membuat kejahatan yang besar gitu menurut gue. Dan di Indonesia juga banyak kok kejahatan-kejahatan yang besar, tapi hukumannya cuma setahun, cuma sebulan, bahkan ada yang jadi tahanan rumah, lo tahu. Nah, Nikita Mirzani gelo 6 tahun. Di mana letak keadilannya untuk seorang Nikita Mirzani, guys? Oke, begitu menurut gua. Di balik dia merelakan diri dan mengorbankan diri untuk kebenaran untuk masyarakat Indonesia, ya itu balik lagi ke diri dia sendiri gitu, guys. Tapi nggak adil, udah itu aja. Menurut gua nggak adil. Kalau misalnya dia mengorbankan diri dan dia dipenjara, harusnya itu hukum di Indonesia tuh lebih ke pelakunya nih. Pelakunya harus lebih berat juga dong. Pelaku enjoy aja kata gue. Gedek banget gue ngeliat. Sidang perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys memasuki babak baru. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, mendesak Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit mendalam terhadap penghasilan Reza Gladys setelah mereka temukan kejanggalan dalam bukti yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usman menjelaskan bahwa bukti dari Reza Gladys yang menunjukkan status pekerjaannya sebagai karyawan tidak sejalan dengan penghasilan fantastis yang dilaporkan. Usman mempertanyakan sebagai karyawan, bagaimana mungkin Reza Gladys memiliki penghasilan yang tidak masuk akal, yakni mencapai 6,7 hingga 6,8 miliar per bulan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jadi BPOM ini tempat yang sangat basah sekali. Apabila imannya nggak kuat, Imron yang bakal main di situ. Ya, apa kata Imron? Wah, ada kakap nih, ya kan? Kata Imron begitu tuh. Bagaimana nih? Kita ambil kayak gini, bos. Nih, karena si iman ini nggak kuat. Aduh, gimana ya?
lumayan lagi nih, enak nih, gede banget lagi gitu, kakap gitu kan. Kakap nih. Ya terserah lu aja Den Ron, gimana baiknya gitu, yang penting kita enak gitu berdua gitu. Ya udah nih, berarti terserah gua nih ya Man, gitu kan, kata si Imron. Serah gua nih Man ya, gua yang jalan nih, kata si Imron gitu. Ya udah serah lu dah, sono jalan. Ya akhirnya Imron yang jalan, bukan si Iman yang jalan. Ya, karena apa? Imannya kalah sama Imron ya. Mungkin karena apa? Karena yang di sana tuh gede gitu ya, kakap gitu. Aduh, begini gitu ya, kalau misalkan si Iman itu kalah sama si Imron, akhirnya apa? Ya udah ada CEO ini gadis sepet. CEO gadis tipis itu ternyata benar adanya, dan sekarang saya mulai bersuara lantang ini. Untuk siapa ketua BPOM diganti ya Bapak, mohon maaf ini, Bapak sudah tidak sanggup lagi untuk apa menjadi ketua BPOM, sudah nggak sanggup. Buat yang mempunyai peran gitu ya, untuk apa mengawasi BPOM gitu ya, tolonglah ini diganti aja ketuanya, udah nggak bisa ini, saya lihat. Iya. Daripada diberdayakan makin hancur semua lini yang saya lihat ini ke depan. Kalau dia masih mengetuai ya lembaga ini ke depan ini guys, akan semakin carut marut di mana-mana, baik itu skincare, baik itu obat-obatan, baik itu makanan. Yang dicomot itu cuman apa? Yang dicomot itu cuman kerucu-kerucu ya, kecil gitu. Yang gede-gede itu dibiarkan, malah dirangkul, foto bareng ya kan, ketawa TV gitu. Mau menunggu sampai sehancur apa trust masyarakat terhadap siapa? BPOM.